Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Apa perbedaan dari percobaan dan pencobaan? Percobaan adalah sarana untuk satu pembuktian, sedangkan pencobaan adalah sarana untuk satu pemurnian. Percobaan terkonfirmasi dari dalam, bersentuhan dengan panca indera. Di sana ada kecelakaan dan kita pergi melihat, mata melihat benar ada kecelakaan. Di sana ada tante menggoreng ikan asin karena penciuman mengkonfirmasi ini kayaknya ikan asin. Lalu kita pergi, konfirmasi kedua, kita lihat benar ikan asin. Tetapi pencobaan adalah sarana pemurnian yang berasal dari luar. Bisa datang dari Allah, tetapi juga bisa datang dari roh jahat, dan bisa datang dari roh jahat yang kelihatan, tetangga, istri, suami, anak-anak, orang tua, dan sebagainya. Dalam Injil, Yesus dicobai iblis di padang gurun tatkala ia tinggal di sana 40 hari. Tetapi muncul pertanyaan, kalau Yesus mengalami pencobaan, apa yang akan dimurnikan? Sedangkan pencobaan adalah sarana pemurnian. Bukankah Yesus adalah Allah yang agung? Bukankah Dia adalah yang kudus? Pencobaan yang terjadi di padang gurun pertama-tama dimaksudkan untuk memurnikan misi pewartaan, bukan memurnikan diri, memurnikan hati. Misi pewartaan harusnya berlangsung sebagai janji Allah untuk umat manusia terus secara kontinuitas berlangsung terus-menerus sejak zaman Nuh sampai pada zaman yang terus bergerak, agar supaya orang membawa semangat roh ilahi. Bahwa suatu saat manusia yang rapuh pasti akan jatuh. Bahwa suatu saat manusia yang terbatas pasti merasa tak pantas. Bahwa suatu saat manusia yang rentan pasti merasa enggan untuk bertobat. Nanti Pi Pastor, kalau saya sudah nafas sudah sampai di sini, itu hidup, baru saya cari pastor. Selama saya masih kuat bisa mengendalikan diri hidup saya adalah tuan untuk semua keputusan dan pengalaman yang akan terjadi. Dan karenanya Bapak Ibu, bacaan kedua mengingatkan bagaimana setiap manusia perlu untuk memohon. Bacaan kedua mengingatkan memohon dan memelihara hati nurani, agar supaya roh ilahi itu tinggal di dalam hidupnya. Ini daging nih, daging. Yang punya urat bukan dari baja atau bukan dari urat Gatot Kaca, tidak. Kita adalah makhluk yang berdaging, tetapi kita memohon di dalam hati, di dalam hidup, agar nurani itu terpelihara oleh roh. Hati adalah sesuatu yang berdimensi fisik, ada di dalam diri kita, tetapi juga berdimensi spiritual. Tidak tahu dari mana rasa untuk mencintai Allah, tapi kita merasakan bahwa kita sungguh mencintai Allah. Dan setiap kali kita tidak mencintai Allah dengan melakukan pelanggaran, hati mendidik dan mengingatkan, jangan kok, pergi, bertobat, akui dosa-dosamu.
datang lagi pencobaan. Jangan pergi. Kecil ji itu. Yang penting kau tampilin kau punya istri cuma di bibir, tidak jadi dia sampai pingsan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana pada zaman Nuh, air bah membersihkan segala dosa dan kecemaran, demikian juga pertobatan memungkinkan seseorang dimurnikan termasuk melalui pertobatan. Bahwa percobaan dan pencobaan dua hal yang berbeda tetapi komplementer saling melengkapi. Ternyata saya akan punya frame. Sekarang ini saya mengalami percobaan. Di masa-masa puasa ini, di masa-masa pantang ini, ternyata sekarang rupa-rupanya bukan dari saya dah. Rupa-rupanya dari luar. Sekarang saya mengalami pencobaan. Beberapa tahun yang lalu, bukan beberapa minggu yang lalu, tahun yang lalu, ada satu pastor transit di Mamajang. Beliau sudah pasang ring di jantungnya sudah 7. Ya, sampai dia bilang ini bukan cincin lagi tetapi kalung. Saking banyaknya. Duduklah saya dengan Pastor Bill, waktu itu masih frater, dan kami buka itu durian di atas meja tempat nonton. Lalu saya mulai lakukan pencobaan. Pastor, makan pastor, enak ini. Aduh nyanda kita Simon. Tidak Ji, saya tidak mau. Tidak pastor, sedikit saja. Ya. Sedikit saja pastor, tidak. Tidak. Lalu Frater Bill bilang, iya pastor, 3 ini cuma orang 2 mau makan. Pastor, bantu pastor. Pastor itu bilang, tidak. Saya sudah dilarang makan durian. Pencobaan berlangsung. Pastor, aduh enak ini. Sambil makan, pastor kuning-kuning. Enak pastor, sedikit, tidak apa-apa pastor. Saya tahu ini, pastor ini suka sekali durian. Lalu saya bilang, betul pastor, kami 2 frater sudah mau kasih habis ini. Makan saja. Saya tidak. Ayo. Sambil makan itu ada dia punya namanya pencobaan yang nyata lewat pendengaran. Kalau orang minum kopi itu diseruput. Tapi waktu kami makan durian itu dikunyah sungguh-sungguh. Enak pastor. Enak nyanda Simon kita nyanda. Biar sedikit pastor. Lalu pastor itu bilang, iyo jodang biar sadiki. Terkonfirmasi enak. Orang kalau makan, orang kalau rasa ini enak enggak? Itu percobaan. Sudah cukup enggak dia punya micin, sudah cukup garamnya dan sebagainya, itu percobaan. Sehingga percobaan yang sungguh dari dalam, apakah kita mampu juga selama masa prapaskah pantang puasa ini? Ataukah kita dengan gampang mengatakan ini pencobaan. Sedikit-sedikit kodong iblis. Ini karena iblis sudah cobai pastor. Lihat kau pelihara hati nuranimu. Sehingga kau boleh mengatakan dengan begitu yakin. Hakul yakin. Orang katakan memang dari iblis. Not coming from me. Tidak memang dari saya. Ini memang dari iblis. Jangan sampai tunjuk memang dari iblis. Ada percobaan, ada pencobaan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, semoga memasuki masa prapaskah pekan pertama ini, kita semakin memelihara hati nurani kita, agar supaya kita mampu menjadi seorang insan manusia yang terus mengusahakan pertobatan hati, mengusahakan pembinaan batin, supaya hujan, air bah, dan pelangi pada zaman Nuh dalam bacaan pertama tadi tidak sekedar menjadi tanda dan musibah dalam peristiwa, agar supaya kematian, kebangkitan, dan kenaikan Kristus dalam bacaan kedua tadi
tidak sekedar menjadi bukti dan mujizat dalam sejarah, tetapi sungguh-sungguh menjadi arah, menjadi kompas, menjadi alarm, pengingat bahwa kita yang fana memiliki roh ilahi yang satu saat akan berjumpa dengan Dia dari muka ke muka. Semoga demikian.